Dan lain daripada itu, kita harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu wabak, suatu bencana, suatu musibah kecuali pasti ada tujuan. Nggak ada daripada ketentuan Allah Ta'ala yang sia-sia begitu, tidak ada. Semuanya penuh dengan arti dan makna serta ada hikmahnya. Dan diantaranya seperti yang saya kagumi, ada seseorang yang meneliti dan kemudian mensinkronkan apa yang terjadi sekarang ini dengan isi daripada Al-Quran. Dan subhanallah, ternyata apa yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, yang para kakek-kakek yang masih ada, orang tua kita yang masih ada, mereka merasa dari semenjak kecil sampai sekarang, sampai tua begini, tidak pernah terjadi yang semacam ini. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Ternyata sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Al-Mudaththir. Oleh karena itu, maka yang perlu kita ambil sebuah kesimpulan, ya, dan sebuah hikmah serta pelajaran yang harus kita petik daripada kejadian ini adalah sebab utamanya itu karena 4 hal. Yang pertama, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kita sudah meninggalkan sholat 5 waktu. Ayo kita kembali melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pada waktu zaman atau masa-masa jahiliyahnya dahulu masih banyak utang sana sini, ayo kita qadha semampunya. Sebetulnya kalau menurut yang muktamad, sholat-sholat yang kita tinggalkan, ya, tanpa adanya uzur, maka kita harus mengqadhanya dengan cepat. Nggak boleh kita itu mengakhirkannya. Dan kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, nggak boleh kita melaksanakan apapun kecuali yang wajib-wajib dan pokok-pokok saja. Untuk sekadar istirahat, untuk cari makan, untuk kerja dan sebagainya. Selebihnya harus dia mengqadha sampai selesai. Tapi alhamdulillah ada juga pendapat sebagian ulama, termasuk pendapatnya Al-Habib Abdullah Haddad Shahibur Ratib, di mana cukup dia itu bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan dia itu menyesali karena telah meninggalkan sholat 5 waktu pada waktunya. Kemudian tanyakan kepada dirinya, berapa dia itu mampu untuk mengqadhanya, untuk menggandakan sholatnya setiap harinya. Kalau dia itu mampu sekali, ya silahkan, atau 2 kali, ya silahkan. Tinggal kita lihat, berapa kira-kira masa-masa yang dia itu sering bolong. Nah, untuk menentukan masa-masa yang sering bolong itu, dengan ketentuan kita menentukan jumlah yang tidak mungkin sampai ke jumlah itu. Sama seperti kalau kita itu punya hutang kepada orang. Lalu orang itu ingin membebaskan hutang kita, sementara orang itu tidak tahu berapa hutang kita kepadanya. Itu nggak sah pembebasannya. Lalu gimana hukumnya? Ya kita harus perkirakan dengan sebuah perkiraan yang tidak mungkin. Misalnya apa? Berapa hutang kamu kepadaku? 1 juta? Kayaknya lebih deh. 2 juta? Lebih deh. 5 juta? Kalau 5 juta nggak tahu. Anggaplah hutang kamu 5 juta dan saya bebaskan hutang kamu. Cara seperti itu. Oleh karenanya, jadi kalau kita itu nggak tahu berapa pastinya sholat-sholat yang kita tinggalkan dengan tanpa uzur, maka kita perkirakan dengan waktu yang tidak mungkin. Jadi misalnya apa? Kita di masa jahiliyah itu dimulai dari semenjak kita lulus SD, ya. Nah, maka SD sampai kita itu insaf kelas 2 SMA, berarti kan 5 tahun. Nah, gitu. Kita perkirakan 5 tahun itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, tapi kalau 6 tahun atau 7 tahun nggak mungkin. Ya udah kita ambil aja 7 tahun, kayak gitu. Supaya kita selamat. Karena sholat itu adalah pertama kali yang dihisab daripada amal hamba-hambanya. Sehingga kalau seumpama amal sholatnya itu ternyata penuh sesuai dengan yang diwajibkan Allah Ta'ala selama hidupnya, maka semua amal-amal yang lainnya walaupun kurang di sana sini itu dimaafkan Allah Ta'ala dan diangkat oleh Allah Ta'ala semua amalnya sehingga langsung dimasukkan surga. Dan semoga kita termasuk yang semacam itu. Tapi kalau seumpama sholatnya belum sempurna, maka amal-amal yang baiknya itu tidak bisa menutupinya, sehingga itu harus masuk ke dalam neraka dulu dan diazab dulu karenanya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama bertobat kepada Allah Ta'ala daripada sholat-sholat yang kita tinggalkan dengan kita itu mengqadhanya. Yang kedua, yang terjadi ini karena kita banyak meninggalkan zakat. Harusnya kita zakat tapi tidak zakat. Ada pula yang zakat tapi tidak sesuai dengan prosedurnya. Wah, yang ketiga, sebab ketiga, karena banyak di antara kita yang mendustakan Al-Quran.
Seakan-akan Al-Quran itu tidaklah akurat, tidaklah relevan, tidaklah penuh dengan arti. Padahal kita tahu semua undang-undang di dunia ini yang ada, yang diterapkan dalam negara-negara, masing-masing negara, itu kalau kita itu membangkangnya, kita bisa dipenjara. Tapi herannya, undang-undang itu selalu direvisi setiap tahunnya. Sementara Al-Quran, sesuai dengan janji Allah Ta'ala di dalamnya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula akan menjaganya. Sehingga apa? Belum ada ceritanya ada seorang pun yang bisa merubah isi Al-Quran walaupun hanya satu haraf. Kalau ada yang merubahnya dalam waktu yang singkat, akan ketemu langsung. Dan itu termasuk daripada mukjizat Al-Quran. Itu pun dibohongkan. Ditambah lagi yang keempat sebabnya adalah banyak di antara kita, bahkan kaum muslimin, yang membohongkan akan terjadinya hari kiamat dan hari akhir. Ada yang mengatakan hari akhir itu tidaklah abadi. Ada pula yang mengatakan bahwasanya itu kan cuma ramalan saja daripada ramalannya Nabi Muhammad SAW. Belum tentu dia itu belum saja dia itu menghadapinya, belum saja dia itu mengalaminya, kok bisa dia itu meramal. Jadi bahkan dia itu melecehkan Nabi yang menyampaikan semuanya berdasarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Kita bertobat daripada itu semua. Semoga cepat terangkat ya wabah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.